belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 8 bab 4, menyelidiki sifat-sifat bangun geometri. Soal ringkasan bab 4 anak-anak ada di halaman 130. Baik, Ibu langsung membahas. Soal gagasan utama anak-anak, yang pertama, untuk gambar-gambar berikut jika garis L sejajar dengan garis M, carilah besar sudut X dan sudut Y. Ada 3 soal, Ibu bahas satu persatu anak-anak. Soal nomor 1 anak-anak, kita cermati di sini ada garis L dan juga garis M. Di sini ini garis L dan M yang merupakan 2 garis jajar. Di sini kita diminta menentukan besar sudut X dan juga sudut Y. Ini besarnya 50 derajat yang ada di sini. Ini besarnya sama dengan besar sudut X anak-anak karena merupakan 2 sudut dalam berseberangan. Baik, Ibu tulis di sini besar sudut X ini sama dengan 50 derajat. Ini merupakan sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Selanjutnya kita cermati di sini sudut X dan Y ini posisinya berpelurus. Ini besarnya 180 derajat, berarti besar sudut X ditambah dengan besar sudut Y ini sama dengan 180 derajat. Berarti besar sudut Y sama dengan 180 derajat dikurangi dengan besar sudut X sama dengan 180 derajat dikurang dengan 50 derajat anak-anak sama dengan 130 derajat. Lanjut ke soal kedua anak-anak, kita cermati garis L dan garis M di sini ini sejajar, dipotong oleh satu garis yang pertama ini dan ada satu garis lagi yang kedua di sini. Kita diminta menentukan besar sudut X dan Y. Ibu mulai dari sini. Ini misalkan Ibu sebut dengan sudut A. Besar sudut A di sini. Besar sudut A ini sama dengan, karena ini berpelurus berarti 180 derajat. 180 derajat dikurang dengan 135 derajat, besarnya sama dengan 45 derajat. Kalau sudut yang ada di sini Ibu sebut dengan sudut B, ini besarnya sama anak-anak karena posisinya sehadap. Besar sudut B sama dengan besar sudut A sama dengan 45 derajat karena posisinya sehadap. Karena posisinya sehadap anak-anak. Selanjutnya kita bisa menentukan besar sudut X di sini 180 derajat. Berarti besar sudut X ini besarnya sama dengan 180 derajat dikurang dengan 80 derajat ditambah dengan besar sudut B ini sama dengan 180 derajat dikurang dengan 80 derajat ditambah dengan 45 derajat. Ini sama dengan 180 derajat dikurang dengan 125 derajat. Jadi besar sudut X di sini adalah 55 derajat anak-anak. Lanjut, di sini kita menentukan besar sudut Y. Kita cermati 2 garis jajar ini dipotong oleh satu garis. Ini Ibu sebut sudut C. Ini besar sudut C. Ini besar sudut C. Ini sama dengan 80 derajat anak-anak. Ini sama dengan 80 derajat karena posisinya sehadap. Selanjutnya ini sudut C dan Y di sini 180 derajat, berarti besar sudut Y sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 80 derajat anak-anak, besarnya sama dengan 100 derajat. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Di sini ada garis L dan juga garis M. Ada sudut 30 derajat, 40 derajat dan kita diminta menentukan besar sudut X. Baik, untuk membahasnya Ibu menggunakan garis bantu berupa garis putus-putus yang berwarna merah ini anak-anak. Selanjutnya Ibu bahas
ketiga garis ini, garis L, garis M, dan garis putus-putus ini posisinya sejajar. Ini sudut yang ada di sini Ibu sebut sudut A, sudut yang ada di sini Ibu sebut sudut B. Kita cermati untuk besar sudut A. Ini besarnya ini sama dengan 40 derajat anak-anak. Ini kalau ini garis ini sejajar, L dan garis putus ini sejajar. Ini besarnya sama dengan 40 derajat sudut A karena merupakan dua sudut dalam berseberangan. Ini 40 derajat. Ini Ibu tulis sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Berseberangan. Selanjutnya besar sudut B. Besar sudut B sama dengan 30 derajat anak-anak karena berseberangan merupakan dua sudut dalam berseberangan. 30 derajat sudut dalam berseberangan. Selanjutnya besar sudut X ini sama dengan besar sudut A ditambah dengan besar sudut B anak-anak, sama dengan 40 derajat ditambah dengan 30 derajat sama dengan 70 derajat. Soal nomor 2 anak-anak, untuk gambar-gambar berikut carilah besar sudut X. Ada 3 soal anak-anak, Ibu bahas satu persatu. Ibu mulai dari soal ke-1, kita cermati ini ada segitiga. Di sini besar sudutnya 50 derajat, di sini X, di sini 105 derajat. Ini merupakan sudut luar segitiga anak-anak. Jadi kalau besar sudut X ini ditambah dengan 50 derajat, ini besarnya sama dengan sudut luar segitiga di sini yang tidak berdampingan, sama dengan 105 derajat. Jadi besar sudut X sama dengan 105 derajat dikurang dengan 50 derajat. Besar sudut X sama dengan 55 derajat. Lanjut ke soal kedua anak-anak, kita cermati di sini ada dua bangun segitiga anak-anak. Di sini ini besar sudutnya 50 derajat, di sini 25 derajat, di sini X, di sini 30 derajat. Misalkan Ibu sebut di sini sudut A, di sini sudut B. Ini kita cari sudut A terlebih dahulu anak-anak. Besar sudut A ini sama dengan, karena ini merupakan segitiga, berarti 180 derajat dikurang 50 dikurang lagi 25, berarti 180 derajat dikurang 25 derajat ditambah dengan 50 derajat, atau 50 derajat tambah 25 derajat, sama dengan 180 derajat dikurang 75 derajat, besarnya sama dengan 105 derajat. Besar sudut B di sini, besar sudut B sama dengan besar sudut A sama dengan 105 derajat karena posisinya bertolak belakang. Nih, bertolak belakang. Nih. Selanjutnya untuk menentukan besar sudut X, berarti besar sudut X sama dengan, karena sudut dalam segitiga anak-anak, berarti 180 derajat dikurang dengan sudut B, besar sudut B ditambah dengan 30 derajat anak-anak. Nih, sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut B tadi 105 derajat ditambah dengan 30 derajat sama dengan 180 derajat dikurang dengan 135 derajat anak-anak. Jadi besar sudut X adalah 45 derajat. Lanjut ke soal ketiga anak-anak, kita cermati di sini ada bangun segi 4, ada sudut 70 derajat, 140 derajat, ada satu sudut luar 85 derajat. Kita diminta menentukan besar sudut X. Baik, Ibu bahas ini sebut sudut A berpelurus dengan sudut 85 derajat, berarti besar sudut A ini besarnya sama dengan 180 derajat dikurang dengan 85 derajat anak-anak. Besarnya sama dengan 95 derajat. Selanjutnya ini sudut dalam segi 4 ini besarnya 360 derajat anak-anak. Bu tulis dulu besar sudut dalam segi 4
ini sama dengan 360 derajat. Jadi bisa ditentukan besar sudut X ini sama dengan 360 derajat dikurang dengan 70 derajat ini ditambah dengan 140 derajat ini ditambah dengan besar sudut A sama dengan 360 derajat dikurang dengan ini 70 ditambah 140 210 derajat ditambah besar sudut A tadi 95 derajat ini sama dengan 360 derajat dikurang dengan ini 305 anak-anak 305 derajat, maka besar sudut X adalah 55 derajat. Soal nomor 3 anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Soal ke-1, carilah besar sudut dalam dari segi 6 beraturan. Baik, untuk segi 6 beraturannya sudah Ibu gambarkan di sini. Ke-6 sisinya sama panjang, ke-6 sudutnya sama besar anak-anak. Di sini Bu beri tanda dulu. Selanjutnya, rumus untuk menentukan jumlah sudut-sudut dalam segi banyak adalah kalau jumlah sudut-sudut dalam segi banyak dengan n titik sudut adalah di sini n dikurang 2 dikali dengan 180 derajat. Ini kalau jumlah keseluruhannya anak-anak. Ini baik, Ibu tulis dulu n berarti n-nya sama dengan 6. Selanjutnya jumlah sudut dalamnya nanti kita hitung dulu jumlah sudut-sudut dalamnya, kita masukkan ke dalam rumus di sini. Ini n dikurang dengan 2 selanjutnya dikali dengan 180 derajat sama dengan 6 dikurang dengan 2 dikali 180 derajat sama dengan 4 dikali 180 derajat sama dengan 720 derajat. Ini untuk 6 sudut anak-anak. Kalau untuk satu sudut berarti kalau ditanya besar sudut dalam berarti hanya satu, berarti besar sudut dalam. Karena ini merupakan segi 6 beraturan, maka ke-6 sudutnya sama besar, maka ini 720 derajat kita bagi 6 sama dengan 120 derajat. Jadi untuk sudut dalamnya setiap sudutnya besarnya adalah 120 derajat. Soal nomor 2 anak-anak, carilah besar sudut luar dari segi 10 beraturan. Baik, ini Ibu bahas untuk sudut luarnya. Yang dimaksud dengan sudut luar ini segi 10 beraturannya sudah Ibu gambarkan. Ini yang dimaksud dengan sudut luar itu ini anak-anak, ini di garis kita luruskan. Selanjutnya ini yang dinamakan dengan sudut luar. Kalau jumlah sudut luar segi banyak dengan n titik sudut adalah 360 derajat anak-anak. Ini keseluruhannya jumlah untuk sudut luarnya ini anak-anak, ini jumlah sampai 10 ini jumlahnya adalah 360 derajat anak-anak kalau dijumlah. Jadi besar sudut luarnya untuk satu sudut berarti besar sudut luar ini sama dengan ini tadi diketahui n-nya berarti 10. Ini berarti sama dengan 360 derajat dibagi dengan n sama dengan 360 derajat dibagi dengan 10 sama dengan 36 derajat. Jadi besar sudut dalam besar sudut luarnya adalah 36 derajat anak-anak. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Segi banyak apa yang memiliki jumlah sudut-sudut dalam 90 derajat? Ini jumlah sudut-sudut dalam. Ini seharusnya 900 derajat anak-anak, kalau 90 derajat tidak ada. Jadi kita masukkan ke dalam rumus untuk menentukan n-nya. N dikurang dengan 2 dikali dengan 180 derajat sama dengan 900 derajat. Berarti di sini n dikurang dengan 2 sama dengan 900 derajat dibagi 180 derajat sama dengan 5. Ini n dikurang 2. Berarti nilai n sama dengan 5 ditambah dengan 2
N nya sama dengan 7. Berarti kalau titik sudutnya ada 7, berarti bangun ini adalah bangun segi banyak yang dimaksud adalah segi 7 anak-anak. Ini segi banyak tersebut adalah segi 7 karena titik sudutnya ada 7. Soal nomor 4 anak-anak, pada gambar sebelah kanan jika AB sama dengan AD, sudut ABC sama dengan besar sudut ADE, maka BC sama dengan DE. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kita cermati dulu anak-anak. Ini panjang AB sama dengan AD, besar sudut ABC di sini ini sama dengan besar sudut ADE di sini, maka BC sama dengan DE. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk yang ke-1, tentukan bagian pengandaian dan bagian kesimpulan. Pengandaiannya berarti ada kata jika di sini, ini kesimpulannya. Baik, Ibu tulis dulu pengandaiannya. Pengandaiannya berarti AB, ini AB sama dengan AD, ini sudut ABC sama dengan besar sudut ADE. Kesimpulannya, kesimpulannya adalah BC sama dengan DE. Selanjutnya untuk soal kedua ini, agar dari pengandaian sampai pada kesimpulan segitiga-segitiga mana yang harus ditunjukkan saling kongruen. Ini yang ditunjukkan ada segitiga ABC dan segitiga ADE anak-anak. Ini berarti segitiga ABC dan segitiga ADE. Ini soal ketiga, buktikan. Baik, Ibu bahas anak-anak. Baik, Ibu membahas untuk pembuktiannya anak-anak. Ini soal ketiga, pembuktian. Ini kita cermati sudut A di sini, sudut A pada segitiga ABC dan pada segitiga ADE besarnya sama karena beripit. Ini untuk segitiganya Ibu pisahkan. Di sini sudut A pada segitiga ABC. Ini dan di sini ini sudut A pada segitiga ADE anak-anak. Ini kita cermati besarnya sama karena posisinya berimpit. Ini sudut A sama dengan besar sudut A, posisinya berimpit. Selanjutnya kita cermati lagi panjang AB sama dengan AD. Ini AB sama dengan AD. Ini diketahui tadi, diketahui. Ini selanjutnya besar sudut ini anak-anak ABC, besar sudut ABC, besar sudut ABC ini sama dengan besar sudut ADE. Ini besar sudut ADE ini diketahui, ini sesuai dengan kriteria sudut sisi sudut. Ini sesuai dengan kriteria kekongruenan sudut sisi sudut, maka ini bisa disimpulkan bahwa segitiga ABC ini, maka segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga ADE, ini. Selanjutnya ini karena pada bangun-bangun yang kongruen, pada bangun-bangun atau dua segitiga yang kongruen juga boleh anak-anak, karena pada bangun-bangun yang kongruen
panjang sisi yang bersesuaian sama, maka bisa disimpulkan bahwa tadi panjang BC sama dengan DE. Ini panjang BC, ini anak-anak. Panjang BC sama dengan panjang DE. Kalau panjang AC sama dengan AE, AC sama dengan AE. Maka bisa disimpulkan bahwa panjang BC sama dengan panjang DE. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.